Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore atau selamat malam semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa. Oke, mohon maaf untuk mata kuliah kita tetap berjalan secara online pada pertemuan ke-10 ini. Adapun pembahasan kita pada pertemuan ke-10 ini yaitu tentang degree of comparison adjectives. Nah, ini kalau kita bahasa Indonesia itu perbandingan. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya dia lebih tinggi dari saya. Nah, itu gimana dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti ada dia secantik ibu saya, bisa juga perbandingan. Kemudian ada lagi perbandingan dia paling pintar di kelas. Nah, itu. Gimana sih membuat itu semua di dalam kalimat bahasa Inggris. Kemarin kalau adjektif sudah kita bahas, adjektif itu kata sifat. Nah, jadi yang kita ubah di sini itu cuman kata sifat. Kayak marah, berarti marah, paling marah berarti. Nah, itu. Kemudian cantik, indah, apalagi rajin, pintar. Nah, itu degree of comparison adjektif di dalam bahasa Inggris. Jadi ini cuman adjektif aja, fokus kita ke sini. Nah, kalau pengertian fungsi dan bentuknya ini, apa sih itu degrees of comparison? Adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Nah, tadi ya, seperti yang saya gambarkan di awal, tingkat perbandingan. Nah, fungsinya untuk membandingkan benda dengan sifat yang dimilikinya, untuk membandingkan seseorang dengan orang lain bisa juga, atau satu benda dengan benda lain. Itu maksudnya. Nah, ini kemudian ada 3 bentuk degree of comparison. Ini equal degree, berarti sama dia. Jadi, kalau equal degree itu sama, berarti equal. Equality. Nah, contoh dia sepintar saya setinggi dia. Berarti kalau kita ukur tingginya itu rata, nah itu equal. Nah, kalau komparatif, ada lebih rendah, ada lebih tinggi, ada lebih cantik, ada lebih buruk. Nah, itu ada lebih pintar. Nah, itu komparatif. Nah, kalau superlatif paling. Nah, paling cantik, paling indah. Berarti nggak ada perbandingannya lagi. Dia yang paling tinggi. Atau paling rendah bisa juga. Paling. Nah, ini equal degree. Suatu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama. Setara tadi kan. Tingginya sama. Dengan yang lainnya. Susunan kalimat ini dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara dua as. Nah, ini maksudnya. Ini kan adjektif, ada big, ada difficult, ada easy. Nah, ada as big as. Misalnya, he is as big as building. Nah, dia sebesar bangunan. Nah, itu maksudnya. He is as big as refrigerator. Dia sebesar kulkas. Nah, dia sesulit. Nah, itu. Apalagi misalnya, ujian ini sesulit ujian kemarin. Berarti, this exam is as difficult. Nah, jangan lupa to be-nya. Itu. Nah, kemudian ini ada adjektifnya memiliki bentuk standar tanpa perubahan big, carefully, difficult, easy. Nah, berarti tanpa ada dirubah, cuma ditambah aja depannya. As diapit kedua as. Nah, itu maksudnya. Itu dia setara menyatakan. Kemudian, nah ini positif degree, berarti perbandingan yang positif. Derajatnya positif. Kalau rumusnya ini ada subjek plus to be, jangan lupa ada as adjektif. Adjektif tadi ini difficult-nya ini, nah ini adjektif. Ditambah as lagi terus plus objeknya. Contoh, example. Nah, he drives, dia as careful as my father. Careful kata sifat atau adjektif, berarti dia berkendara sama hati-hatinya seperti ayah saya, atau sehati-hati ayah saya juga sama kalau kita terjemahkan. Kalau negatif, ya kalimat negatif tambah not aja depannya. Kalau subject to be, not as, adjektif diapit. Berarti the exam is not as difficult as you imagine. Nah,
Ujian ini tak sesulit seperti yang kamu bayangkan. Tak sesulit seperti, setinggi seperti. Nah itu. Kalau kita terjemahkan ke Indonesianya. Ini equal degree, berarti dia perbandingannya itu sama. Membandingkan sesuatu dengan yang lain tapi sama. Tingginya sama tadi, hati-hatinya sama, sulitnya sama. Nah itu. Contoh, nah ini ha. Dia itu mereka kalau kita ilustrasikan kalau dengan gambar ini, ya ini. Ini Allison, ini Tony, ini Allison ya, yang perempuan. Berarti kalau mereka ini lari, Allison is as fast and clever as Tony. Ini ada and, tinggal ditambah aja. Berarti cepat dan pintar. Berarti Allison secepat dan sepintar Tony. Nah, mereka ini sama, itu maksudnya. Larinya sama, mungkin pintarnya juga sama. Sama juga kalau dibalik kalimatnya. Tony is as fast and clever as Allison. Itu perbandingan yang sederajat. Kemudian ada comparative degree. Kalau comparative degree itu tingkat lebih, digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Nah, biasanya ini tinggal ditambah er kata sifatnya tadi. Yang pendek. Nah, tambahkan akhiran er pada adjektif yang pendek, umumnya terdiri dari satu atau dua suku kata. Gabungkan dengan kata den. Nah, ini maksudnya. Satu ada atau dua suku kata kan? Kan asalnya big. Nah, ini. Kemudian ditambah ger. Bigger than. Itu maksud tadi. Kata dasarnya kan big kata sifatnya. Dia perubahnya di situ. Berarti ada kata bigger kemudian ditambah dengan than. T-H-I-E-N. Kalau clever sama juga. Clever kan cle dua suku kan. Cle kalau kita pisahkan ver. Dia dua suku kata itu maksudnya. Kalau big satu suku kata. Clever ditambah than. Nah, itu maksudnya lebih. Nanti kita lihat contohnya. Itu maksudnya lebih besar dari. Nah, ini maksudnya lebih besar dari. Berarti she is clever than me. Contoh kalimatnya seperti itu. Oke, kemudian untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang. Lebih dari dua suku kata umumnya didahului dengan kata more sebelum kata sifat. Nah, diawali more, kemudian diikuti dengan kata than atau example. Oke, lanjut. Nah, untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang atau lebih dari dua suku kata kan clever berdua suku kata. Umumnya didahului dengan kata more sebelum kata sifat. Berarti sebelum kata begin ada more ditambah than, itu aja. Kemudian diikuti dengan kata than, x contoh. Nah, ini dia nggak boleh ditambah er karena lebih dari dua suku kata. Beautiful kan tiga suku kata itu kalau kita dikasih kayak biau. Nah, kayak gini. Sorry. Oh, ini nggak bisa. Kalau kita kasih garis sini satu. Nah, ini dia itu terdapat tiga suku kata. Maka ditambah diawali more. Nah, kemudian difficult tiga suku kata kan? Difficult. Nah, itu tiga suku kata. Diawali more, diakhiri than. Nah, itu maksud artinya kalau bahasa Indonesia itu lebih dari. Berarti lebih sulit dari. Nah, lebih cantik dari. Nah, difficult kan sulit kata sifatnya. Nah, ini bigger, lebih besar dari. Lebih pintar dari. Kalau tadi kan sama. Kalau as, clever as itu sama. Ini contohnya kalau rumusnya ini. Subjek plus to be, jangan lupa. Terus comparative adjective, er atau more. Pasti ditambah than dengan dan objek. Nah, ini kalimatnya. Berarti she is more beautiful than her mother. Dia itu lebih cantik dari ibunya. Dia perempuan. Nah, more than. Nggak boleh full tadi. He is clever. Nah, ini kok clever? Karena clever itu dua suku kata. Berarti ditambah er di ujung. Terus ditambah than. He is clever than his brother. Dia lebih pintar dari. Tall. Satu suku kata dasarnya tall ditambah er. Kemudian her hair is better than mine. Nah, ini better ini kan ini ada
kata adjektif khusus yang dia emang nggak boleh diawali dengan more atau tidak boleh ditambahi er. Dia berubah. Kalau dia ketika di komparatif dia menjadi better, kemudian kalau dia di superlatif nanti yang terakhir kita bahas dia menjadi best. Itu good, better, best. Good itu baik, better lebih baik, best yang terbaik. Nah, itu dia berubah sendiri. Ini setelah ini kita bahas yang ini. Nah, contoh. Kata sifat yang berakhiran huruf E diubah menjadi komparatif dengan menambahkan R. Nah, ini verb kata sifat berani tengah verb lebih berani. Large, luas, tinggal ditambah larger. Dia mau ditambah R aja. Nama. Kemudian kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf mati, maksudnya konsonan huruf mati itu, dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan ER. Ini kan hard mati maksudnya. Ada H ini mati. Hard keras, lebih keras harder. Kemudian tinggi high, lebih tinggi higher. The next ada lagi ketentuannya. Kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah huruf hidup yang berbunyi dapat diubah menjadi komparatif dengan menggandakan huruf mati tersebut dan kemudian menambahkan ER. Ini kayak ini tadi. Ada huruf hidupnya di sela-sela kayak big. Berarti ditambah, digandakan huruf akhirannya ini. Kayak bigger. Nah, ini ketentuannya. Kemudian fat. Ada huruf hidup kan sebelum huruf mati ini konsonannya fat ditambah fatter. Ujungnya ini ditambah double. Nah, itu ketentuannya. Ketentuan yang ketiga. Next, kata sifat yang berakhiran huruf Y setelah huruf mati dapat diubah menjadi komparatif dengan menggantikan huruf Y dengan huruf I kemudian ditambah ER. Crazy, gila. Nah, kan huruf terakhirnya sih. Kemudian kalau lebih gila, crazier ini tadi. Ditambah I, ditambah ER, lebih gila. Easy, easier. Nah, kemudian kata sifat yang berakhiran huruf R, IR, LO dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan ER. Nah, ini. Clever, cleverer. Slow, slower. Nah, lebih dangkal. Nah, oke. Kemudian ketentuan ini yang terakhir, yang ini. Kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan more. 3 suku kata atau lebih ditambah more di depannya. Beautiful, more beautiful, lebih cantik. Delicious, more delicious. Difficult, more difficult atau lebih sulit. Nah, beberapa kata diubah dengan pola yang tidak beraturan. Nah, tadi saya bilang bagus tadi. Kemudian good, better, lebih bagus. Nah, itu dia. Nanti kalau yang terbagus, terbaik, best dia. Nah, ini bad, buruk, worse, lebih buruk, worse, terburuk dia. Little, less. Kemudian ada much, more. Nah, itu dia nggak berubah dia. Far, farther. Nah, itu lebih jauh. Dia nggak boleh ditambah more di depannya, nggak boleh. Dia memang harus begini. Ini aja sebenarnya yang agak perlu hafalan sebenarnya. Nah, kemudian last atau yang terakhir itu superlative degree. Tingkat paling digunakan untuk menyatakan bahwa satu benda atau orang yang paling atau tercantik, tertinggi, terpintar dibanding lainnya, jamak. Di antara semua itu dia yang paling. Nah, itu maksudnya superlatif. Tambahkan akhiran s pada kalimat adjektif yang pendek, umumnya terdiri dari 1 atau 2 suku kata, didahului dengan kata sandang de. Nah, kata de dia selalu ada di depan. Berakhiran s atau most dia. Nah, untuk kata sifat adjektif yang lebih panjang dari 2 suku kata, umumnya didahului dengan kata most. Most beautiful, most difficult. Nah, itu dia. The most beautiful is me. The most handsome is him. Nah, itu maksudnya. Nah, keterangan kata sifat yang berakhiran huruf E diubah menjadi superlatif dengan menambahkan ST. Ini brave, bravest, paling berani. Large, largest. Kalau lebih tadi tinggal ditambah braver. Kalau larger, largest. Di akhiran S. Kata sifat yang terdiri dari 1 suku kata dan berakhiran dengan huruf mati dapat diubah menjadi superlatif dengan ES. Bedanya sih ER sama ES-nya aja dari kalimat yang sebelumnya, lebih dengan yang paling. Sama, nah ini. Kemudian big, biggest, fat, fattest, sama ketentuan dari yang sebelumnya.
Crazy kalau tadi crazier kalau yang komparatif. Nah, superlatif craziest ditambah IEST. Nah, kata sifatnya clever, cleverest, near, nearest. Sama aja seperti dari kalimat yang sebelumnya. Nah, beautiful, delicious ditambah most di depannya karena lebih dari dua suku kata. Delicious, delicious, 4 suku kata berarti most delicious, dia paling enak. Nah, ini good, bagus, paling bagus, best tadi kan. Bad, worst, paling buruk. Little, less, least, paling sedikit. At least, kemudian much, more, dan most. Nah, ini sama dengan ini, most, paling banyak. Far, farthest. Nah, oke, that's it. Contoh ini. Nah, lazy tadi kan kata sifat. He is the laziest boy in his office. Dia adalah orang yang paling malas di kantornya. He is, dia. Jangan lupa ada kata the-nya ini. Kemudian, this is the most expensive car. Ini adalah mobil yang paling mahal. Kenapa nggak pakai expensive? Karena expensive, 3 suku kata. Her acting is the best. Nah, the best dari kata tadi good, better, best. Berarti kalau yang terbaik dari yang semuanya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan. Thank you. Oke, please be patient. Learning language takes time. Terima kasih dan bersabar. Belajar bahasa itu membutuhkan waktu. Itu kesabaran. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Yang tentu saja setiap di akhir pertemuan pasti saya selalu memberikan tugas untuk bahan evaluasi. Ini untuk tugas yang ke-9, pertemuan ke-10. Oke, nama seperti biasa ditulis nama dulu. Kemudian ini contoh soalnya, write the comparative form, berarti pakai more atau tadi. Nah, Anna is happy than her sister. Nah, menggunakan more happy atau happier. Kemudian sama the next, kalau yang superlatif, nah itu menggunakan most tall atau tallest dia. Antara dua itulah. Udah, itu aja. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kita yang ke-10. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf walaupun corona dan tidak bisa aktivitas di kampus, kita tetap melanjutkan lebih cepat lebih baik saya kira. Oke, terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stay at home and don't forget always use face mask everywhere. Thank you.